Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ikhwani wa ya akhwati jami'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bertemu lagi di channel Mirip Santri. Semoga kita semua mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala serta syafaatul udmanya yang mulia baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ikhwani wa ya ikhwati jami'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alam tiada henti-hentinya menyuguhkan keindahannya kepada kita semua. Bahkan setiap detik menampakkan perubahan yang membuat mata kita tidak bosan untuk melihatnya. Apalagi ketika suntuk melanda, stres akan pekerjaan, galau akan pasangan, cinta tak kunjung dapat jawaban, dan lain sebagainya. Ketika perasaan-perasaan itu melanda, kita akan merasa lebih baik ketika kita melihat keindahan-keindahan alam di sekitar kita. Sejuknya udara pegunungan, hangatnya mentari pagi, nyanyian merdu burung-burung, paduan suaranya para jangkrik, air sungai yang mengalir riang, air terjun bebas dari awan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua itu mampu merubah perasaan kita. Jerit tangis luka lara dalam hati berubah seketika menjadi tenang, senang, riang, gembira. Apakah itu kebetulan? Apakah alam mengerti perasaan kita sehingga ia bergerak dengan sendirinya untuk menenangkan hati kita, untuk membuat kita merasa lebih baik? Alam berperan sesuai dengan perannya. Alam taat dan patuh pada Tuhannya, kepada yang memilikinya, kepada yang menciptakannya, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergerakan alam di setiap detiknya yaitu atas kehendak, atas perintah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengerti perasaan kita, yang mengerti kebutuhan kita, itu adalah Tuhan kita, Tuhannya alam semesta, alam dan isinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dan alam adalah sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita manusia membutuhkan alam dan alam pun membutuhkan kita untuk merawatnya. Kita sebagai manusia gak boleh egois. Kita ambil, kita manfaatkan semua yang ada di alam, tapi tak pernah peduli dengan kelestarian alam. Kita manusia merasa paling hebat, merasa berada di puncak rantai makanan. Jadi kita bertingkah semaunya, gak peduli dengan apa yang akan terjadi pada alam. Coba kita pikir, jika alam menarik satu saja bagian dan tidak memberikannya kepada kita. Contoh, alam menarik sumber mata airnya dan menyisakan air asin di lautan. Apa yang akan terjadi? Ya gak apa-apa, paling petani melarat karena panen, peternak melarat karena hewan ternaknya mati kehausan, pohon-pohon kering dan kebakaran hutan di mana-mana, perusahaan listrik bangkrut karena tidak ada pembangkit listriknya, dan kerugian-kerugian yang lainnya. Dan kita manusia pun pasti gak bakalan bisa bertahan hidup. Itu baru satu, yaitu air. Apalagi dua atau tiga, seperti tidak ada air, cahaya matahari dan angin. Apa yang akan terjadi? Jadi berhentilah sombong, mulailah peduli pada alam, karena kita dan alam saling membutuhkan. Ambillah dan manfaatkan alam sesuai kebutuhan, jangan berlebihan, dan rawatlah alam sesuai dengan kebutuhannya. Seperti sabda yang mulia baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, arrahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Mereka orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Rabbul Alamin yang Maha Penyayang. Dan siapa saja yang menyayangi makhluknya Allah Ta'ala yang ada di muka bumi, maka akan disayangi makhluknya Allah Ta'ala yang ada di langit.
Intaha hadis shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdasarkan hadis tersebut, keuntungan yang sangat-sangat luar biasa bagi kita yang bisa kita dapatkan apabila kita saling mencintai, saling menyayangi, saling peduli dengan semua makhluknya Allah Ta'ala di muka bumi termasuk dengan alam, yaitu keuntungannya kita akan disayangi Allah Ta'ala yang maha penyayang dan akan disayangi makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang ada di langit. Dan apabila itu terjadi, maka kebahagiaan abadi menanti, yaitu surga dan para bidadari. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama peduli dengan lingkungan kita. Mari kita belajar dari alam. Seperti alam yang taat dan patuh pada perintah Allah Rabbul Alamin, kita juga harus taat dan patuh pada perintah Allah Rabbul Alamin. Seperti mentari yang selalu tepat waktu melaksanakan kewajibannya, kita pun harus tepat waktu melaksanakan kewajiban kita. Seperti air yang tak pernah bosan memberikan kemanfaatannya, kita pun jangan pernah bosan memberikan kemanfaatan bagi semua. Seperti angin yang selalu menjadi penyejuk, kita pun harus menjadi penyejuk dengan memberikan keamanan bagi lingkungan kita. Seperti alam yang berperan sesuai dengan perannya, kita manusia pun harus berperan sesuai dengan peran kita. Seperti yang sama-sama telah kita ketahui bahwasanya kita umat manusia adalah keturunan yang mulia baginda Nabiullah Adam alaihi salam, dan beliau diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Dengan kata lain, Allah Rabbul Alamin mempercayakan dunia dan isinya kepada umat manusia. Seperti kalamullah dalam Al-Quran surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil birri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Makna wallahu alam bimuradi, dan nyata aku memuliakan Bani Adam dan memikulkan kepada mereka apa-apa yang ada di daratan dan di lautan, dan aku memberikan rezeki kepada mereka dari semua yang terbaik, dan aku memberikan keunggulan kepada mereka mengungguli kebanyakan makhluk-makhluk yang mempunyai keunggulan yang telah aku ciptakan. Al-ayat Shadaqallahul Azim. Berdasarkan kalamullah tersebut, jelas bagi kita umat manusia bertanggung jawab penuh atas dunia. Kita berkewajiban untuk menjaga keseimbangan dunia. Kita bertanggung jawab atas kelestarian alam. Kita bertanggung jawab atas ketentraman dunia. Kita bertanggung jawab atas keamanan dunia. Sebagai makhluk ciptaannya Allah Rabbul Alamin, sebagai hambanya Allah Rabbul Alamin, apakah kita pantas untuk menolak perintahnya? Apakah kita pantas untuk berpaling dari tanggung jawab yang diembankannya pada kita? Sungguh tidak layak bagi kita untuk tidak patuh. Kita adalah hamba, hidup mati kita ada dalam genggamannya. Oleh karena itu, mari kita berhenti untuk tidak peduli, berhenti memikirkan keuntungan pribadi, dan mulai melangkah bekerja sama untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan seluruh makhluknya Allah Rabbul Alamin yang ada di muka bumi. Kesimpulannya, cintai Allah Rabbul Alamin dengan mencintai makhluknya. Berperan sebaik mungkin. Dunia bukan panggung sandiwara, tapi dunia tempat kita bertakwa. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon kritik dan sarannya karena kesalahan milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik dari kita adalah yang bisa mengamalkan. Semoga dengan pertolongan Allah taala kita semua bisa mengamalkannya. Ungdur ma qala wa la tangdur man qala, akhirul kalam kalimatut thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.